Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika saya masih kecil, saya pernah menyaksikan mama saya mendisiplin kakak perempuan saya dengan menggunakan rotan. Dalam adegan itu, mama saya spontan melontarkan kalimat seperti ini. Hati mama lebih sakit daripada sakit yang kamu rasakan tahu. Saudara, kita mungkin pernah mendengarkan kalimat yang seperti ini sebelumnya. Dan bagi saya mungkin untuk semua orang tua, pastilah saudara pernah mungkin sesekali mengatakan hal ini atau paling tidak merasakan perasaan yang sama seperti itu. Secara pribadi, setiap kali saya harus mendisiplin anak-anak saya sendiri, saya merasakan hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Sejujurnya saya tidak suka mendisiplin anak-anak. Saya tidak suka meminta mereka untuk menghadap ke tembok beberapa waktu, menyita mainan favorit mereka, apalagi memukul pantat mereka. Itu menyakitkan saya dan menghancurkan hati saya setiap kali saya harus mendisiplin mereka. Mengapa? Karena saya mencintai anak-anak saya. Saya lebih suka melihat mereka bersenang-senang, bahagia, mengalami kegembiraan. Tapi ketika saya mendisiplin mereka, maka semua itu berhenti seketika. Dan itu digantikan oleh air mata, muka yang muram. Tetapi saya tetap harus mendisiplin anak-anak saya. Kenapa? Karena begitulah cara Allah. Bapa kita yang baik dan yang sempurna itu memperlakukan kita juga seperti itu. Sebagaimana Dia mengizinkan kita untuk mengalami konsekuensi dan menuai apa yang kita tabur untuk tujuan memurnikan dan mengembangkan kedewasaan iman kita. Itu sebabnya firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 15 mengatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Saudara lihat di sini. Salah satu pelajaran paling berharga dan praktis yang dapat diajarkan orang tua kepada anak-anak adalah bahwa setiap tindakan itu memiliki reaksi. Bahwa setiap pilihan itu memiliki konsekuensi. Ketika seorang anak tidak pernah didisiplin, ia akan belajar mendapatkan apapun yang ia inginkan. Melakukan apapun yang dia inginkan. Dan sebagai akibatnya, itu akan menyebabkan dia harus berhadapan dengan pelajaran-pelajaran hidup yang sangat sulit ketika dia nanti menjadi orang yang dewasa. Dari pengalaman kita dapat melihat bahwa seorang anak yang tidak pernah disiplin, yang kemudian menjadi dewasa, dia menjadi orang dewasa yang tidak disiplin. Pasti orang-orang seperti ini akan dikuasai oleh dorongan dan keinginan mereka itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang yang pada waktu kecilnya pernah menerima disiplin. Anak yang tidak pernah menerima disiplin akan cenderung lebih egois, merasa berhak, dan mementingkan diri sendiri daripada kebanyakan orang. Karena dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan pada suatu titik mulai berpikir bahwa dia pantas mendapatkan semua yang dia inginkan. Dia tumbuh dan berkembang dengan kepuasan instan. Dan membuat keputusan terburu-buru tanpa banyak memikirkan nanti efek sampingnya seperti apa. Tatkala hal itu terus dibiarkan berlanjut sampai dia dewasa. Ketika konsekuensi akhirnya benar-benar datang, itu akan menghantam seperti bom yang tidak siap sama sekali untuk dia tangani. Disiplin mengajarkan bobot dari sebuah tindakan, mempromosikan kehidupan yang bertanggung jawab, dan membantu menumbuhkan kerendahan hati dan mentalitas yang berpusat pada orang lain. Dan meskipun mungkin sedikit menyakitkan pada saat itu, tapi jika dilakukan dengan kasih dan bukan dengan kemarahan, dan jika kasih itu diperkuat baik sebelum dan sesudahnya, itu akan menghasilkan buah kebenaran. Seperti yang ditulis dalam Ibrani 12 ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita menjadi orang tua yang lebih baik, bagaimana kita menerapkan dan berani untuk mendisiplin anak-anak kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.